ini apa lagi nih Mbak ceritanya Mbak, kira-kira dari pengalaman Abah ini? Tahun 2011 itu ada kisah anak kecil hidup bahagia bersama kedua orang tuanya dan neneknya. Tiba-tiba ayah si anak kecil itu karena kehidupannya di hutan, jauh dari keramaian, jauh dari kota, si ayah tuh cari uangnya kira-kira jaraknya nempuh waktu untuk ke kota itu 2 hari baru sampai. Nah selama 2 minggu sekali dia pulang. Nah ketika tepat pada waktu ayahnya harusnya kembali ke rumah, itu tidak sampai. Akhirnya si ibu gelisah, nyusul lah si ibu berangkat ke kota. Si anaknya ditinggal sama neneknya. Di saat si anak bertanya, "Nek, kok ibu sama ayah belum sampai-sampai?" gitu. Akhirnya ada orang yang datang ngasih kabar bahwa ayah sama ibunya kecelakaan di bis dan jenazahnya sudah dimakamkan karena tidak terbentuk, mungkin hancur atau ya pokoknya nggak bisa dibawa pulang lah jenazahnya. Si anak itu nangis, tapi si nenek bilang, "Jangan khawatir nak, nenek akan menjagamu sampai besar." Nah akhirnya si anak kecil itu mulailah dewasa. Tiap hari dia mencari kayu ke hutan buat bantu si nenek karena kan memang nggak ada yang cari uang lagi untuk masak, untuk apa. Nah pada suatu hari si anak belum pulang dari hutan, si nenek nyesek, nggak ada yang nolong. Tiba-tiba si anak datang, dibantulah si nenek, selamat. Pada saat itu selamat. Nah nggak lama kemudian si nenek bilang sama si anak, "Nak, nenek ini sudah tua, nenek mau ngasih amanah. Kalau sewaktu-waktu nenek tidak ada, jangan lupa warisan yang nenek punya cuma cincin buat kamu." Cincin apa tuh Mbak? Cincin yang si nenek pakai. Nah, akhirnya udah si anak tuh nggak hiraukan omongan si nenek. Dipikir nenek masa ngomongannya mau mati gitu loh. Iya. Dia nggak mau, udah kehilangan kedua orang tua gitu kan, masa harus kehilangan nenek juga. Udah akhirnya si anak itu berangkatlah ke hutan. Sampailah di hutan. Setelah sampai di hutan, si anak itu cari kayu kan. Iya. Baru mau pulang hujan deras. Setelah hujan deras, si anak neduh gitu. Neduh di sebuah pohon besar, minta ampun. Nah si nenek kejadian nyesek lagi. Nah si anak nggak ada di rumah, wafatlah si nenek malam itu. Nah si anak pulang nih ke rumah bawa kayu. Sampai di rumah dia teriak-teriak, "Nek, nenek ini nggak ada." Dia bingung nih, kemana nenek? Terus ada seseorang datang, "Nak, maafkan saya, terpaksa saya harus katakan nenekmu sudah tidak ada." Nangis kan dia, saking paniknya. "Di mana nenekku, jenazah nenekku?" katanya. "Ada di kamar." Samperin kan, udah. Akhirnya diurus lah. Nah orang ini yang mencari kayu ini rumahnya jauh. Selesai pemakaman, si orang tua itu pergi. Si anak diem aja, sedih aja, hidupnya sebatang kara kan. Udah nggak punya siapa-siapa. Udah dia berjalannya, dia berangkatlah ke kota mencari, mengadu nasib lah. Setelah dia berhasil, dia ketemu dengan perempuan, lalu dia menikah, kembalilah ke kampung halaman, mengingat ayah ibunya yang dulu tinggal di rumah yang bersama dia. Nah dia kembali ke rumah yang lama, tapi rumah itu nggak berubah tetap. Walaupun sedikit ya namanya rumah ditinggalin kan, kotor. Dia bersih sama istrinya, dia punya anak. Dia teringat, nenek pernah kasih pesan sama aku, tapi aku lupa.
Terus sebentar, dia nggak ngomong sama istrinya. Dia galilah kuburan nenek. Dia lupa ngambil cincin kan, waktu itu dimakamin. Dia gali, diambil lah cincin, udah nempel. Itu cincin belum dikasih ke anak itu. Kan belum, orang dia panik balik dari hutan, neneknya udah meninggal langsung. Iya. Akhirnya dicabut nggak bisa, ditarik, copot jarinya, dilepas cincinnya, jarinya ditaruh. Dah dia bersihin, dia nggak ngomong istrinya. Nggak lama istrinya dihadiahin tuh cincin itu. Dia bilang ini hadiah kasih sayang aku sama kamu. Ya udah, si istri nggak tahu apa-apa. 1 bulan kemudian hujan terus di daerah situ, dan dia merasa kok ada yang aneh nih, hujan nggak berhenti. Nggak lama ada yang ngetok pintu di depan rumahnya. Tok. Dia buka, ada seorang nenek-nenek. Dari mana ini nenek datang? Nek, masuk, hujan deras. Iya cu, nenek lapar kan. Iya, masuk nek, sebentar ya nek. Nenek-nenek yang tadi ya? Enggak, pokoknya datang aja ada seorang nenek. Disediain lah makan. Udah lagi makan kok berantakan. Ngambil nasi berantakan, ngambil nasi lagi berantakan. Si nenek ditanya, "Nek, maaf. Tangan nenek kenapa?" Ini kisah sudah lama gitu. Kenapa nek? Kok tangan nenek, maaf ya nek, jarinya nggak ada 1, dia bilang. Ini karena cincin. Maksudnya nek, cincin kenapa? Cincin nenek diambil, dipaksa. Akhirnya jari nenek putus. Kok kejem banget yang ngambil nek? Kira-kira siapa nek orang yang ngambil cincin nenek? Nek, kok nenek diam? Nenek bingung, ditanya diem lagi. Yang ngambil Cucunya. yang ngambil kamu. Apa? Saya.